Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah pertama dan memiliki sifat yang mulia. Pada video kali ini umat Rasulullah akan membagikan kisah beliau yang patut diketahui dan diteladani. Berikut adalah kisah sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, setelah tahun gajah, dengan nama Abdullah bin Abu Quhafa at-Taimi, ayahnya lebih dikenal dengan Uthman Quhafa. Ibunya bernama Ummu al-Khair atau Salma binti Sahar, beliau berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Sebelum masuk Islam nama beliau adalah Abdul Kabah, namun ketika masuk Islam nama beliau diganti Abdullah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah. Nasab Abu Bakar dari ayahnya bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab. Umur beliau lebih muda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau lahir setelah tahun gajah. Abu Bakar berasal dari keluarga pedagang bangsawan yang kaya yang dihormati di Mekah, sehingga menjadikan beliau ketika dewasa menjadi pedagang yang sukses, dan juga menjadikan beliau pribadi yang terpelajar. Karena dengan keadaan keluarganya yang sukses, beliau kerap kali pergi keluar Makkah, ke Yaman, Syam, dan tempat lainnya. Pada saat itu masyarakat Arab Tengah berada dalam zaman jahiliyah, di mana mereka menyembah berhala. Beliau juga suatu hari pernah diminta oleh ayahnya agar menyembah berhala. Ketika beliau disuruh demikian oleh ayahnya, justru beliau menantang berhala untuk memenuhi permintaannya. Pernah suatu hari Abu Bakar meminta makanan dan pakaian kepada berhala. Tentu saja berhala itu tidak mengabulkan permintaannya. Karena kesabarannya habis, Abu Bakar mengangkat batu dan mengancam berhala tersebut, "Kamu bukanlah Tuhan kalau tidak bisa melindungi dirimu." Kemudian, berhala tersebut dipukul dengan batu hingga hancur. Maka sejak saat itu, Abu Bakar tidak lagi menyembah berhala. Pada masa remaja, beliau bekerja sebagai pedagang kain. Usahanya sukses. Dagangnya berkembang pesat. Ia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Di usianya yang masih muda itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam yaitu As-Sabiqunal Awwalun, dan juga khalifah pertama yang dibaiat oleh umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar merupakan ayah mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telah menikahi putrinya yaitu Aisyah. Gelar As-Siddiq adalah julukan dari Rasulullah kepada beliau dan menjadi salah satu gelar yang paling melekat pada dirinya. Bersama dengan ketiga penerusnya yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah seorang pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, beliau berhasil mengislamkan banyak orang, yang di kemudian harinya menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, di antaranya adalah Utsman bin Affan, yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Rasulullah merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar, utamanya terlihat saat mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah, dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Pada masa kekuasaannya yang singkat, dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Rasulullah, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. As-Siddiq adalah julukannya yang terkenal, yang mempunyai arti orang yang membenarkan atau orang yang sangat jujur. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah, tepatnya setelah peristiwa Isra Miraj, kala itu Rasulullah melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban.
Pada keesokan harinya, Rasulullah menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah, para penduduk Makkah malah tidak percaya, dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah, justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah, Abu Bakar muncul dengan gagah, dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Sejak saat itulah, dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Walaupun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah yang selalu menemani dakwah Rasulullah kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, Abu Bakar As-Siddiq memiliki keistimewaan dan keutamaan. Nama beliau diabadikan dalam Al-Quran, atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan nama beliau di dalam kitab suci Al-Quran, diantaranya adalah pada Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 40. Yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat Al-Taubah, ayat 40. Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu sehingga aku pun bisa melihat pintu surga. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau pun memiliki sikap tawadu, seorang yang tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang kaya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadu dan sederhana. Dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar juga merupakan sahabat yang dicintai Rasulullah SAW. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin Aish pernah bertanya Rasulullah mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Rasulullah menjawab, Aisyah. Lalu, Amr bin Aish bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Rasulullah menjawab, ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Selama menjabat sebagai khalifah, beliaulah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahannya sepeninggal Rasulullah SAW. Reputasi beliau di antaranya, menginstruksikan agar jenazah Rasulullah diurus hingga dikebumikan, dan melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah sebelum wafat dan menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dan nabi palsu serta orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Serta memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, baik yang ditulis di kulit-kulit,
dedaunan, maupun yang dihafal dalam dada kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi setelah para qori, penghafal Al-Quran, banyak yang terbunuh dalam peperangan Yamamah. Imam Al-Bukhari berkata dalam bab pengumpulan Al-Quran. Kemudian dia mulai menyebutkan sanadnya hingga sampai kepada Ibnu Syihab dari Ubaid bin As-Sabak, bahwa Zaid bin Sabit pernah berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kepadaku tentang orang-orang yang terbunuh di perang Yamamah. Ketika aku mendatanginya, aku mendapati Umar bin Khattab berada di sampingnya. Maka Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan berkata, sesungguhnya banyak para qura, penghafal Al-Quran yang telah gugur di peperangan Yamamah. Aku takut jika para qori, yang masih hidup kelak terbunuh dalam peperangan, akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar dari ayat Al-Quran. Menurut pendapatku, engkau harus menginstruksikan agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Aku bertanya kepada Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Umar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Dan Umar terus menuntutku hingga Allah melapangkan dadaku untuk segera melaksanakannya, akhirnya aku pun setuju dengan pendapat Umar bin Khattab. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Katilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, beliau dianugerahi dua orang anak yang bernama Abdullah dan Asma, dan dari istri keduanya pun, beliau dianugerahi dua anak juga yang bernama Abdurrahman dan Aisyah. Setelah Abu Bakar masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, beliau menikah lagi dengan dua orang istri yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah beliau meninggal dunia. Setelah Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah yaitu Talhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Selepas wafatnya Rasulullah, beliau selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu beliau sedang sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya sholat berjamaah tetap dapat berjalan. Setelah dilanda sakit, Abu Bakar pun meninggal dunia pada usia ke-63 tahun, sesuai dengan wasiat beliau, beliau pun dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amisi. Menurut banyak narasumber, Abu Bakar wafat pada malam Senin, ada juga yang mengatakan setelah maghrib malam Selasa, dan dikebumikan pada malam itu juga, tepatnya pada 21 atau 22 Jumadil Akhir 13 Hijriyah yaitu 22 atau tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, beliau wafat pada usia 63 tahun persis dengan usia Rasulullah, atau banyak juga narasumber mengatakan umur beliau saat itu kisaran 60 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.